Halo Happy Investor, kembali lagi dengan MH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Sinar Eka Selaras Tbk dengan kode emitennya ERAL. Kita lihat untuk profil dari perusahaan ini dulu. Jadi perseroan didirikan tahun 2009, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis perdagangan end-to-end retail products yang fokusnya ini pada bidang komputer dan perlengkapan elektronik serta pakaian untuk beberapa merek di Indonesia. Nah, dalam tujuannya meningkatkan kualitas gaya hidup konsumen, perseroan dan perusahaan anak fokus pada penjualan atas produk lifestyle seperti aksesoris, Internet of Things, sport fashion apparel, serta produk aktivitas outdoor dengan beragam konsep toko dari multi-brand seperti Urban Republic, Urban Adventure, dan JD Sports maupun monobrand seperti Asics, DJI, serta Garmin. Nah, perseroan dan perusahaan anak memiliki portofolio brand produk yang komprehensif dengan beberapa brand prinsipal lainnya. Selain itu, perseroan dan perusahaan anak juga menawarkan produk dengan brand milik sendiri atau private label seperti produk dengan brand Loops, IT, dan Lamina. Nah, ini bisa dilihat contoh beberapa produk dari emiten ERAL. Nah, kemudian kita lihat untuk struktur IPO-nya. Emiten ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 1.037.500.000 lembar atau persentasenya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya itu Rp100 per lembar, harga pelaksanaan di kisaran Rp370 hingga Rp410 per lembar. Adapun nilai IPO yang akan didapat yaitu maksimal Rp425.375.000.000. Penjamin emisi kali ini yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT BNI Sekuritas. Nah, kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya yaitu 14 hingga 26 Juli, tanggal efektifnya 31 Juli, masa penawaran umumnya 2 hingga 4 Agustus, tanggal penjatahannya 4 Agustus, tanggal distribusi sahamnya 7 Agustus, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 8 Agustus. Nah, kemudian dana hasil IPO ini akan digunakan secara rinci 37% untuk pemberian pinjaman kepada entitas anak yaitu PT Mitra Internasional Indonesia 93% dan PT Era Aktif Indonesia 7%. Kemudian 13,8% untuk pemberian modal dalam bentuk penyertaan modal kepada entitas anak yaitu PT Era Gaya Indonesia sebesar 35% dan PT Master Selam Nusantara sebesar 65%. Nah, kemudian 49,3% ini akan digunakan sebagai kebutuhan modal kerja perseroan guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya. Nah, kemudian untuk keunggulan kompetitif dari emiten ERAL ini, perseroan merupakan perusahaan yang bisa dipercaya dan punya track record yang baik di industri retail. Kemudian layanan omnichannel yang mengintegrasikan bisnis cross-selling offline dan online di jaringan retail perseroan. Kemudian jaringan distribusi nasional yang luas, memiliki produk-produk yang lengkap dan komprehensif, kemudian juga didukung oleh merek-merek terkenal. Memiliki hubungan yang erat dengan prinsipal merek-merek terkemuka, perseroan juga dipimpin oleh manajemen yang berpengalaman di industrinya, serta memiliki sinergi yang signifikan dengan grup Era Jaya. Nah, untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama terdiri dari risiko hubungan dengan prinsipal merek, risiko usahanya antara lain risiko persaingan, risiko supply chain, tingkat persediaan dan logistik, risiko perubahan kondisi ekonomi, risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk risiko umumnya terdiri dari risiko terkait pasar, risiko wabah, risiko tuntutan atau gugatan hukum. Sementara bagi investor sendiri, risiko yang patut diperhatikan antara lain risiko likuidasi saham yang ditawarkan pada penawaran umum, risiko pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang mempengaruhi nilai saham dan dividen, risiko pergerakan harga saham yang tidak menentu, kondisi perekonomian dan pasar modal di negara lain yang memiliki pengaruh pada kondisi pasar modal Indonesia,
serta aktivitas penjualan dan penerbitan saham setelah melakukan penawaran umum perdana. Nah, kemudian untuk key financial highlights, yang pertama ini ada neraca keuangan. Kalau kita lihat dari rasio-rasio utamanya, per 31 Januari 2023, current rasionya ini berada di angka 0,30 kali. Debt to equity rasionya 0,50 kali, debt to asset rasio 0,34 kali, ISCR 34,63 kali, dan DSCR-nya 0,24 kali. Nah, kemudian yang kedua ini ada laporan laba rugi. Kita lihat lagi untuk rasio-rasio utamanya per 31 Januari 2023, gross profit margin-nya tercatat 11,14%. Kemudian net profit margin atau NPM-nya ini 5,25%, return on assets-nya 1,34%, return on equity-nya 2,02%. Revenue-nya tumbuh signifikan 60,33%, begitu juga dengan gross profit-nya yang mencatatkan pertumbuhan secara signifikan 51,94%. Oke, sekian mengenai paparan emiten IPO kali ini. Terima kasih.